Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Kau kekuatanku, kau sumber pengharapan.
Shalom. Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Sekarang kita membuka firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga. 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Oh, luar biasa sekali. Yohanes menuliskan hal ini untuk memberitahu kepada kita semuanya apa yang telah mereka alami, apa yang telah mereka rasakan, dan apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, mereka lakukan karena mereka telah mendengar tentang kebenaran di dalam Yesus Kristus. Melalui apa? Melalui persekutuan. Nah, Yohanes memberitahu kita tentang hal persekutuan ini supaya engkau juga bersekutu dengan saya, bersekutu dengan kami. Artinya bersekutu adalah menyatu dengan kami. Dan ketahuilah kalau kamu menyatu dengan kami, karena kami menyatu, kami punya persekutuan atau kami adalah persekutuan dengan Bapa, dengan anaknya Yesus Kristus. Maka kalau kamu menyatu dengan kami, kamu bersekutu dengan kami, kamu juga bersekutu dengan Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Nah, jadi persekutuan itu tidak ada ruginya. Persekutuan itu tidak ada kekurangannya. Persekutuan yang di sini adalah bersatu. Bersatu dalam hal hati, ada kesehatian, bersatu dalam hal kesepakatan roh, satu hati, bersatu dalam hal satu visi dari Tuhan, bersatu hati dalam hal satu misi dengan Tuhan, dan bersatu hati dalam hal iman kepada Tuhan, bersatu hati dalam satu tekad bahwa kerajaan Allah adalah nomor satu bagi kita. Amin. Bahwa Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, 3 pribadi yang kita utamakan dalam hidup kita. Dan apa yang menjadi keuntungan atau apa yang menjadi berkat buat kita ketika kita betul-betul menyadarkan diri, mendisiplin dan mau menyatu dengan mereka. Menyatu dengan Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, dan dengan Yohanes. Yohanes itu adalah gambaran tubuh Kristus. Menyatu dengan tubuh Kristus itu bukan hanya seminggu sekali, bukan hanya ketika kita butuh, bukan hanya karena kita sudah lahir baru. Sekarang Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus sudah ada dalam hati kita. Itu tentu saja hal itu yang terjadi. Tapi selain daripada itu, bersekutu di dalam Tuhan, menyatu dengan Tuhan, itu akan membuat kita menduduki hak istimewa sebagai orang percaya. Karena orang yang bersekutu dengan Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, berarti karena mereka ada di hadiratnya, kita selalu ada di hadiratnya. Nah, inilah hak istimewa yang tidak didapatkan oleh orang-orang kepercayaan lain. Ini hak istimewa yang sangat berbeda dengan kelompok lain. Hanya untuk orang yang mau bersekutu dengan Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus serta tubuh Kristus. Itu berarti dia menduduki hak istimewanya. Ini juga berbeda dengan orang Kristen yang tidak mau bersekutu, tidak mau menyatu dengan Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, dan tubuh Kristus. Dia tidak mengambil hak istimewa. Padahal hak istimewa ini diberikan dengan cuma-cuma. Hanya kamu mengaku dosamu, kamu mengaku kesalahanmu,
dan kamu minta ampun kepadaku, aku mengampuni, aku menyucikan kamu, aku menguduskan kamu, aku melayakkan kamu, aku mengangkat kamu jadi warga negara kerajaan Allah. Kamu jadi bagian kami. Kamu bagian daripada aku, Allah Bapa, your Father. Kamu jadi bagianku, aku your Mother, Holy Spirit. Kamu menjadi bagianku, aku Yesus, anak Allah yang hidup. Sederhana, tapi banyak orang ketika dia mau menjadi orang Kristen tidak melangkah lebih jauh. Mereka menjadi orang Kristen barangkali hanya karena tokonya sepi. Katanya kalau ke gereja tokonya diberkati. Atau karena aku punya problem dan masalah, suamiku lagi kabur-kabur kena angin puyuh. Jadi kalau kabur kena angin puyuh enggak tahu kemana larinya, kemana perginya. Oh, saya lagi punya problem tentang rumah, saya lagi punya problem tentang anak, saya lagi punya problem tentang penyakit. Padahal ketika kita mau percaya Yesus, kita masuk melangkah lebih dalam lagi, menyatu, bersekutu. Kita mengambil hak istimewa kita, ada di hadiratnya bersama dengan Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus dan tubuh Kristus yang lain. Nomor satu, kita sudah punya hak istimewa. Dan tempat itulah memang yang didesain oleh Allah Bapa untuk kita sebagai anak-anaknya, sebagai warga negara kerajaan Allah, punya kesempatan, punya waktu, punya cara untuk mengambil bagian warisan yang sudah diberikan kepada saudara dan saya. Tapi warisan itu tidak akan pernah engkau peroleh ketika engkau tidak menyatu dengan dia, engkau tidak di hadiratnya, engkau tidak punya persekutuan dengan Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus dan tubuh Kristus yang lain. Karena ketika kita menduduki hak istimewa itulah kita diberi kesempatan, kita diberi waktu, kita diberi cara, kita diberi kesempatan, waktu, cara untuk mengambil ini loh sayang, bagianmu ini. Selama ini kamu berpikir bahwa wah, saya kenapa miskin terus, saya kenapa yang punya problem terus, saya kenapa sakit terus, dan untuk mengambil kesembuhan, untuk mengambil kekayaan, untuk mengambil hal yang lain rasanya susah sekali. Padahal ketika kamu mau menyatu dengan kami, kamu menyatu dengan tubuh Kristus lain. Dalam arti kata menyatu tadi, sehati, satu roh, satu misi, satu visi. Amin. Amin. Nah, itu dengan mudah kamu akan peroleh. Karena kamu sudah tinggal di tempat yang istimewa. Di hadirat Allah yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak bersekutu atau tidak menyatu dengan mereka, yang tidak menyatu dengan tubuh Kristus yang lain. Yang kedua sekarang, ketika kita menyatu dengan mereka dan dengan anggota tubuh Kristus yang lain, apa yang terjadi? Kita akan mengalami hasil yang luar biasa, yaitu iman yang semakin kuat. Mengapa? Karena ketika kita menyatu dengan mereka, segala sesuatu yang ada dalam mereka akan impartasi kepada kita. Ketika kita menyatu dengan anggota tubuh Kristus yang lain, kita mendapat dorongan, kita mendapat nasihat, kita mendapat dukungan, kita mendapat berkat dari kesaksian hidup mereka, dari kehidupan mereka. Kita bisa melihat sebuah contoh yang nyata, kita bisa mendapatkan support dari mereka. Iman kita akan menjadi bertambah kuat. Memang nomor satu, iman bertumbuh dari firman Allah yang kita baca berulang-ulang, kita renungkan, kita resapi, kita hayati, kita lakukan. Itu iman bertumbuh dari situ. Tapi jangan lupa bahwa iman yang bertumbuh akan menjadi kuat ketika kita menyatu dengan Allah Bapa dan anggota tubuh Kristus yang lain. Itu sebabnya dalam Ibrani pasal yang ke
10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hei, Anda mau menerima atau tidak? Anda mau percaya atau tidak, believe or not believe, tapi hari Tuhan semakin mendekat. Mungkin kalau kita selesai mengakhiri tahun sebelumnya dan kita memasuki tahun yang baru, wow, kita bikin celebration, kita bersenang-senang, trompet juga tidak ketinggalan, ya tidak ada dosanya. Dan kita bersukacita, tidak ada dosanya. Tapi bertambahnya tahun berarti waktu untuk kedatangan Tuhan semakin dekat, dan semakin mendekat. Betul nggak? Semakin dekat karena sudah keambil 1 tahun lagi. Ganti tahun lagi 2014, nanti masuk 2015. Kurang 1 tahun lagi waktunya Tuhan datang. 2015 selesai, masuk 2016, kurangi 1 tahun lagi waktu untuk Tuhan datang. Nah, ketika kita menyadari akan hal ini, wow, yang namanya bersekutu dengan Tritunggal, Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, dan anggota tubuh Kristus akan semakin menggebu-gebu di dalam kita, akan semakin bersemangat. Kita sadar ternyata, wah, saya nggak bisa menjadi orang Kristen sendiri. Saya tidak bisa kuat imannya kalau saya tidak didukung oleh saudara-saudara seiman. Wah, saya rasanya sudah mau ambruk, sudah mau jatuh kalau saya tidak didukung dalam doa, kalau saya tidak bersekutu dengan Allah Bapa, kalau saya tidak bersekutu dengan Tuhan Yesus, kalau saya tidak bersekutu dengan Roh Kudus, kalau saya tidak membaca surat cintanya, kalau saya tidak memuji menyembah Dia, kalau saya tidak punya waktu untuk Dia. Dan semua itu akan terjadi ketika Anda betul-betul tidak mempunyai persekutuan dengan Tritunggal dan dengan tubuh Kristus yang lain. Pelan tapi pasti rohanimu akan merosot. Pelan tapi pasti imanmu tidak akan kuat. Pelan tapi pasti imanmu juga bisa kena erosi. Pelan tapi pasti sukacitamu akan terambil. Pelan atau pasti engkau bisa kembali sering gelisah, tidak damai sejahtera, tidak sukacita, tidak bisa enjoy, tidak bisa menikmati hidup. Pelan tapi pasti kita akan merasa sia-sia ya hidup ini, gini-gini aja, boring, bosen, apa-apa bosen. Pelan atau pasti tubuhmu yang menjadi bait Allah yang kudus ternyata kemudian dengan pelan tapi digerogoti oleh penyakit. Mudah masuk angin lah, mudah pusing lah, tekanan darahnya seperti yoyo, karena engkau tidak ada di dalam hadiratnya. Ingat tadi saya katakan, ketika kita setiap detik, setiap saat, bahkan kapanpun kita menyatu dengan Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus dan tubuh Kristus, dalam arti menyatu sehati, satu roh, satu pikiran, satu tujuan, satu visi, satu misi gitu ya. Kita ada di dalam hadiratnya. Di hadiratnya nggak ada duka cita, di hadiratnya tidak ada gelisah, di hadiratnya tidak ada sakit penyakit, di hadiratnya tidak ada kemiskinan, di hadiratnya tidak ada bosan. Wow, yang ada terus saja joy, sukacita. Oh, yang ada gairah terus. Oh, yang ada semangat yang tidak pernah pudar. Saya senang dengan kata semangat, karena semangat itu mengingatkan kita untuk selalu bangun, jangan tertidur. Bangun, jangan terlena. Bangun, jangan malas. Bangun, jangan sembunyi. Semangat. Yang berikutnya, kalau tadi menghasilkan iman yang kuat dan di hadiratnya melalui persekutuan, persatuan dengan Tritunggal dan anggota tubuh Kristus, hidup berkemenangan.
Mengapa? Karena dalam persekutuan ini tadi kita berada di hadirat Allah. Nah, hadirat Allah tadi saya katakan tempat yang didesain khusus buat kita. Itu sebabnya ini satu hak istimewa yang diberikan oleh Dia. Dan hadiratnya itu ada di atas alam materi. Alam materi ini tempat yang kita jalan, yang kita masih bisa makan roti bakso. Alam materi ini bumi yang masih ada sakit penyakit, masih ada setan, masih ada genderuwo, ada kuntilanak, ada pencuri, pencoleng, ada penjahat, ada pemerkosa, ada dukun. Nah, semuanya itu ada di alam materi. Tapi kalau kita selalu menyatu dengan mereka, tinggal di hadirat Allah 1 kali 24 jam. Halo, amin. Maka alam materi yang isinya seperti itu, yang isinya kurang patut, ada di bawah kaki kita. Nah, kalau di kaki kita, bagaimana mereka bisa menginjak kita? Kita yang menginjak dunia. Kita yang menginjak dunia. Kita yang menginjak kurang patut dunia. Menginjak setan, ular, kalajengking, sakit penyakit, kemiskinan, kegagalan, kemalasan, tidak semangat, gelisah, sakit hati, kecewa. Itu ada semua di bawah kaki kita. Nah, kapan kita bisa menginjaknya? Kalau kamu ada dalam persekutuan dengan Tritunggal dan tubuh Kristus. Karena dari dalam setiap anggota tubuh Kristus, tadi seperti apa Yohanes katakan, dalam kami ada persekutuan dengan Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Berarti sekarang kita bukan dibingungkan oleh dunia dan masalahnya. Kita bukan bertanya-tanya dalam kehidupan kita walaupun kita tinggal di alam materi atau di dunia ini. Tapi kita yang akan membuat orang-orang dunia yang bingung, yang bertanya-tanya, bisa menerima jawaban dari hidup kita. Coba Anda mulai brainwash, cuci otak Anda. Oh, saya ini harus menjawab orang dunia. Oh, saya ini harus menenangkan orang dunia. Dibilang orang dunia yang gelisah, yang khawatir, yang berpenyakitan, yang pusing kena problem, yang penuh dengan pertanyaan dan ketidakpastian. Aku yang menjawab mereka karena mereka ada di bawah kita, bukan kita yang cari jawaban mereka. Paulus dengan jelas mengatakan dalam Korintus, apakah di antara kamu tidak ada orang beriman yang kau bisa mintai nasihat? Adanya perkara saja di antara kamu itu adalah satu kekalahan. Karena apa? Hei, kamu ini orang-orang percaya, orang berhikmat, kamu ada di atas orang-orang yang tidak beriman. Makanya jangan tanya kepada orang dunia. Ya, semua jawabannya ada di hadirat Allah. Tapi jawab orang dunia oleh Anda. Bukan Anda yang minta jawaban dari orang dunia. Nah, sebagai orang yang tinggal di hadirat Allah, sudah langsung pasti dapat jawabannya. Karena di hadirat Allah juga roh hikmat akan bekerja. Kemampuan, kekuatan, kuasa, bahkan jawaban-jawaban dan kebenaran firman Tuhan akan diberikan kepada saudara dan saya. Kalau ada orang Kristen yang susah untuk mengerti firman, saya sudah pastikan karena dia tidak di hadirat Allah. Tapi kalau di hadirat Allah itu firman seperti berbicara banyak, tek 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 tek. Jadi saudara, benar bahwa kita kalau mau diberkati, menabur, memberi, berilah maka kamu akan diberi. Oke. Kalau kita mau disembuhkan hatinya, mengampuni, oke. Tapi kalau kita menabur di alam materi, kita akan menabur dari daging, tidak akan mendatangkan berkat. Kita mengampuni di alam materi dari daging, itu juga tidak akan menyembuhkan hati, tidak akan membereskan, tidak akan mendamaikan. Tapi kalau kita tinggal di hadirat Allah, melakukannya segala sesuatu di sana, semua telah terbukti pasti terjadi yang dijanjikan oleh firman Allah.
itu perbedaannya dengan orang Kristen. Kadang-kadang karena ada orang Kristen nih, orang Kristen yang tanya kepada saya, Bu, saya sudah mengembalikan persepuluhan, saya sudah belajar menabur, saya sudah mengampuni, kok saya masih begini-begini bla 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 bla. Saya tanya sama Tuhan, why? Kenapa Tuhan? Firman-Mu semuanya berkata kalau nabur akan diberi, mengampuni disembuhkan. Tapi beriman disembuhkan. Tapi mengapa ini ibu ini belum? Tuhan berkata, karena melakukannya dalam daging. Melakukan menabur sebatas pengetahuan. Karena di gereja suruh nabur, oke deh saya tak nabur. Tapi bukan dari spirit, bukan dari iman. Tapi kalau kita melakukannya di hadirat Allah dengan kesadaran sendiri, kesadaran penuh, dan dengan iman, dengan sukacita, dengan rasa syukur, dengan tulus hati. Nah ini yang jadi. Termasuk untuk kesembuhan tubuh. Mungkin Anda juga pernah berdoa terus karena sakit. Oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus aku. Tapi kok gak sembuh-sembuh? Karena ketika engkau mengakui itu, engkau sedang tidak di hadirat Allah. Jadi saudara jangan salahkan Tuhan dan jangan salahkan firman. Ketika engkau mentaati satu firman, ternyata janji dari ketaatan yang kau lakukan itu belum terjadi, cek dirimu. Ketika aku melakukannya, aku di hadirat Allah enggak? Kalau di hadirat Allah Anda melakukan semuanya itu dengan tulus, dengan sukacita, dengan merdeka. Mau menabur 1 miliar juga enggak dipikir-pikir lagi. Aduh, 1 miliar ya. Waduh, 1 miliar ya. Oh sayang ya. Padahal untuk beli rumah lagi bisa tuh. Beli ruko bisa 1. Oh tapi saya udah kasih 1 miliar. Nggak akan kepikir lagi. Memberikan 1 miliar atau 500 juta lah. Atau 100 juta deh. Rasanya los. Merdeka. Nggak ada beban. Karena apa? Kita melakukannya dengan tulus. Kita melakukan di hadirat Allah. Nah itu yang akan mendatangkan berkat 100.000 atau 100 juta yang kau tabur jadi tuaian berkali-kali lipat ganda. Ingat tempat kita yang orisinil bukan alam daging, bukan alam materi yang semu, yang tidak sempurna dan tadi yang goreng patut. Tapi tempat tinggal kita yang orisinil adalah hadirat Tuhan. Amin. Oh, luar biasa. Saya di Jogja ada seorang ibu yang kena miom. Sehingga kalau hamil selalu keguguran. Datang kebaktian saya, dia bilang seperti itu. Nah banyak yang saya lakukan. Habis kami penyembahan pengurapan, terus saya pegang perutnya. Saya bilang sekarang kandungan ini kuat, sehat. Hidupnya Yesus ada di sini. Ibu ini mengandung tidak akan pernah keguguran lagi. Miomnya bahkan sudah tidak ada. Haleluya, amin. Masih saya simpan SMS-nya. Bu, terima kasih. Saya sudah melahirkan seorang bayi. Berkat doa ibu, miom saya sudah tidak ada. Kandungan saya bisa mengandung bayi dan anaknya sudah lahir. Mungkin Anda pikir, weh kok gampang amat ya doa. Memang gampang, tapi kapan doa itu menjadi gampang? Kalau kita melakukannya di hadirat Allah. Kalau dalam daging walaupun Anda tengkeng itu setan, dalam nama Yesus keluar. Dalam nama Yesus. Jadi nggak jadi. Saya punya banyak pengalaman lah tentang hal itu karena dulu saya juga berkecimpung banyak dalam dunia pelayanan yang begitu. Kenapa begitu banyak orang yang ikut melayani itu tapi semuanya hanya kehabisan suara, kehabisan ludah, melepaskan, mengusir roh yang sebetulnya sudah kalah 2000 tahun yang lalu, menyembuhkan sakit penyakitnya sudah disembuhkan oleh Yesus Kristus. Why? Karena beberapa orang ini tidak melakukan di hadirat Allah. Mereka melakukannya di alam daging. Asal bisa bersuara, pikiran ngerti, oh nengkeng setan. Gini toh bunyinya, dalam nama Yesus aku perintahkan keluar setan. Tapi no power, tidak ada kuasa. Karena apa? Melakukannya berdasarkan iman pengetahuan, bukan iman di hati. Ingat iman itu ada 2. Iman berdasarkan pengetahuan karena kita tahu firman berkata begitu, karena kita dengar orang pernah berkata begitu.
Dan iman yang kedua adalah iman di hati. Yang jadi ini iman di hati. Itu yang akan membuat kita melakukan di hadirat Allah. Dan wow, nothing impossible. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang berikutnya, ketika kita di hadiratnya, kita akan mengenal pribadinya. Ini important. Ini penting. Kita tidak hanya mengenal berkatnya, karena orang tidak dalam Yesus pun, siapa yang tidak tahu tentang berkat coba? Tahu toh? Mana ada orang tidak tahu mobil? Mana ada orang tidak tahu duit? Jangan hanya melihat, menemukan berkatnya, tapi kejarlah dia sampai kita mengenal dia secara pribadi. Nah, ini kita udah memiliki sumbernya, tahu? Kalau kita udah mengenal dia secara pribadi, kita udah punya nih. Udah, sumbernya udah saya pegang. Saya sudah dapat. Tapi kalau engkau mencari bonusnya, engkau tidak akan menjadi orang Kristen yang rohaninya sehat. Kayak yang dikejar karena yang dicari hanya duit, hanya mobil, hanya rumah, hanya pangkat, hanya kedudukan. Semua itu memang sudah menjadi bagian saudara dan saya. Tapi ngambilnya, kenallah pemiliknya. Mengenal pemiliknya. Kalau tidak kenal pemiliknya, gimana kamu akan dapat semuanya? Nggak bisa. Nah, banyak orang Kristen kecewa ke gereja, kecewa jadi orang Kristen. Karena apa? Karena kok semuanya dijanjikan belum terjadi. Makanya kenapa kadang-kadang saya kalau mendoakan orang, ketika saya merasakan ini hadirat Allah menyertai saya begitu kuat, dan saya tergerak langsung berdoa, saya berdoa pasti jadi. Tapi ketika ada sesuatu nih yang memblokir hadirat Allah, saya nggak segan-segan di depan pasien atau di depan orang, walaupun mau melayani pelepasan, saya muji Tuhan dulu. Kami memuji. Begitu sampai saya pengen menyembah, sampai hadirat Allah sudah menguasai di sini, semua kekuatan lain sudah dikalahkan, sudah dipatahkan. Nah, baru saya melakukan pelayanan. Saya nggak segan-segan begitu, nggak malu. Kenapa? Hadirat Allah itu kunci segala-galanya. Jadi paling penting engkau mengenal pribadi dia, maka engkau sudah mendapatkan semuanya. Amin. Bersekutu dengan Tuhan secara pribadi atau bersama dengan anggota tubuh Kristus yang lain juga bersemangat, bergairah. Aduh, walaupun 2 kali ibadah rasanya seger. Saya tuh seger loh. Ngantuk jadi hilang, lapar jadi kenyang. Itu saya sudah ngalami. Saya dulu kalau mengajar di satu seminar atau satu kursus sampai berhari-hari, pulang itu paling sore itu jam 1:30 malam, baik di Bandung maupun kota-kota lain. Pernah sampai jam 3 ketika di Amerika. Karena sudah itu Roh Kudus kerja luar biasa, kami harus tangani orang-orang yang membutuhkan pertolongan bla 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 bla. Dan biasanya karena dalam seminar itu selalu 2 sesi. Ada istirahat. Sesi pertama sudah saya sampaikan, mau masuk sesi 2 ada waktu istirahat. Panitia selalu sudah menyiapkan ini untuk makanan, ini buahnya itu minuman. Tapi tiap kali ketika itu disodorkan pada saya nggak akan makan dulu, saya akan Bu, nanti Bu lapar, sebentar ini baptisan Roh Kudus loh, Ibu ini masih tengah inner healing loh Bu, ini masih mengajar tentang barang-barang tumpah sekian blablabla. Tapi saya nggak akan makan. Kenapa? Saya rasanya udah kenyang baru ngomong 1 jam loh ngajar. Kenapa? Karena ada di hadirat Allah. Mendengarkan sudah itu hamba Tuhan lain yang berkhotbah, saya menjadi pendengar.
Tapi karena saya mendengarkan di hadirat Allah, mendengarkan orang berkhotbah juga semakin segar. Kalau enggak daging yang narik, aduh ngantuk, matanya ketarik terus kepada daging, badan ketarik terus pengen menaruh badan, perut rasanya keroncongan terus lapar. Saya jadi meragukan untuk puasanya orang Kristen. Kalau hanya sampai jam segini saja rasanya sudah lapar. Mesti ada makanan. Saya ngalami sih, makanya kenapa saya berani ajarkan. Karena saya melayani. Sampai hamba Tuhan lain berkata, Anda nggak lapar? Enggak. Karena saya merasa, rasanya masih dikuasai hadirat Allah. Jadi perut ini kenyang sendiri. Bukan berarti makan dosa loh. Tapi saya ingin tekankan, ketika kita dalam persekutuan, ada di hadiratnya, semua komplit dan serba ada, dan mudah kita raih, mudah kita ambil. Tapi kalau tidak di hadirat Allah susah. Perut lapar lah, kalau udah lapar gimana, keroncongan terus nih Bu. Pusing saya kalau lapar. Karena apa? Di dalam daging. Coba Anda ya, puasa tidak dalam roh, tidak dalam hadirat Tuhan, pasti 4 jam aja belum makan, belum minum, rasanya udah pusing, betul nggak? Tapi kalau kita puasa di hadirat dengan niat yang tulus, sampai sore belum buka juga, loh kok kenyang ya? Itu betul loh, itu betul. Jadi kuncinya adalah hadirat Allah. Engkau mengenal Dia, mengenal pribadinya dengan benar, maka semua akan mudah engkau raih. Maka Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Kita baca. 3, 2, 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Wow, keren. Gimana kita tidak bangga jadi kepala bukan ekor? Karena apa? Diangkat dari segala bangsa. Kalau kamu mendengarkan suara Tuhan Allahmu, itu yang pertama. Berarti kalau mendengar suara Tuhan Allahmu, kita senantiasa tinggal di hadirat Allah melalui persekutuan dengan Tritunggal dan anggota tubuh Kristus yang lain. Dan yang berikutnya, ayat yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Wow, haleluya. Suara Tuhan Allah kita tuh hanya bisa kita dengar, kita mengerti kalau kita di hadirat Allah. Orang dengar khotbah saja kalau tidak di hadirat Allah, nggak ngerti ini khotbahnya lari kemana sih, ini khotbahnya tentang apa sih. Tidak merasakan apa-apa, tidak mengerti bahkan. Karena apa? Tidak di hadirat Allah. Nah, pertama tadi, kalau kita mendengar suara Dia, berarti kita dalam persekutuannya, di hadirat Dia, kita akan diangkat dari segala bangsa, atas segala bangsa. Berarti kita ditinggikan. Keren gak? Dunia berusaha menginjak kita, tapi Tuhan mengangkat kita. Dunia merendahkan kita, tapi Tuhan meninggikan kita. Itu janjinya, tapi syaratnya. Jangan lupa, Bo, persekutuan dengan Tritunggal dan anggota tubuh Kristus. Secara spirit, by your faith, by your mind, by your vision. Dengan visi dari Tuhan, misi dari Tuhan. Satu roh. Nah, itu bersekutu dengan Tuhan. Dan yang kedua, segala itu nggak ada batasnya. Anda mau berkata apa saja, semua termasuk di sini. Akan datang. Berarti yang datang tuh siapa? Anda datang kepada berkat atau berkat yang datang kepada Anda? Nah, keren kan? Aduh, sekarang jangan sibuk cari berkat deh, mengejar berkat. Enggak.
Berkat yang akan datang kepadamu, datang kepadamu, datang kepadamu. Wow, luar biasa. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah, jika engkau dalam persekutuan, persatuan dengan Tritunggal dan tubuh Kristus lain, karena berarti kita ada di hadirat. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006. Sekali lagi di 08 222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Tiada kasih seperti kasih-Mu, mampu ubahkan kehidupanku. Tak pernah Kau tinggalkan diriku, selalu ada untuk menemaniku. Tiada kasih seperti kasih-Mu, mampu ubahkan kehidupanku. Tak pernah Kau tinggalkan diriku, selalu ada untuk menemaniku. Ku nyanyi haleluya, karena kasih-Mu begitu indah. Kau ku sembah, ya Allahku. Tiada yang seperti diri-Mu. Ku nyanyi haleluya, karena kasih-Mu begitu indah. Kau ku sembah, ya Allahku. Tiada yang seperti diri-Mu. Ku nyanyi haleluya, karena kasih-Mu begitu indah. Kau ku sembah, ya Allahku. Amin. Tiada yang seperti diri-Mu. Nyanyi haleluya, karena kasih-Mu begitu indah. Kau ku sembah, ya
akan ku nyanyi haleluya. Karena kasih-Mu begitu indah, Kau ku sembah, ya Allahku. Tiada yang seperti dirimu. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.